Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih teman-teman yang udah bergabung, selamat bergabung. Yang udah pernah bergabung, yang baru bergabung siapa aja nih ya malam ini? Ini sebenarnya karena banyak permintaan, minta diisi lagi nih kelas webinar yang malam ini. Seharusnya seminggu sekali ya. Cuma kemarin banyak yang kelewat, terus banyak yang minta diulang. Nggak apa-apa, kita kita ulang. Cuma waktunya malam ini nggak bisa lama kayak yang sebelumnya. Kayak malam ini cuma sejam doang. Nanti sesi tanya jawabnya kita ada di belakang aja ya, jangan ada di tengah-tengah. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Firman Setiawan, saya dari Jakarta, Jakarta Timur tepatnya. Bisa di next Mas. Jadi perkenalannya singkat aja. Jadi saya Firman Setiawan, saya memiliki 2 coffee shop yang ada di Jakarta dan di Bekasi. Terus kemudian juga saya sebagai trainer barista. Saya kurang lebih udah 6 tahun di industri kopi. Next. Nah, ini awal perjalanan saya. Jadi perjalanan saya dimulai sebenarnya untuk coffee shopnya sendiri dimulai dari tahun 2019. Cuma saya menggeluti di kopi itu dari tahun 2016. Karena memang dan dari 2019 sampai 2025 ini ternyata sangat menarik dan sampai sekarang masih sangat-sangat seksi untuk di industri kopinya karena memang peminatnya semakin banyak, terus kebutuhan barista juga semakin meningkat gitu ya. Next. Nah, jadi kalau menurut saya sendiri nih, pemilik kedai kopi atau barista bukan hanya soal skill dan teknis, tapi juga lebih kayak bagaimana kita belajar tentang manajemen keuangannya untuk coffee shop kita agar bisnis kita tetap sehat dan bisa terus berkembang karena yang kita pegang ini adalah bisnis, jadi bukan sekedar jualan kopi laku, tapi kita inginnya tuh lebih berkembang, lebih growth dan bisa ekspansi lebih banyak lagi. Next. Jadi ini operatornya bukan saya, jadi saya nanti ada nextnya gitu. Jadi mohon maaf. Nah, misi saya sebenarnya ingin memberikan edukasi dasar dan lanjutan tentang kopi dari hulu ke hilir. Jadi materi malam hari ini lebih ke fundamental dulu. Mungkin yang udah pernah bergabung di minggu lalu sebenarnya sama aja materinya. Dan untuk yang baru bergabung, jadi benar-benar fundamental kita harus tahu dulu. Kenapa sih kita harus tahu dulu dari hulu sampai hilir? Karena masih banyak sebenarnya barista ataupun penggiat kopi yang taunya di hilir aja tapi nggak tahu di hulunya itu seperti apa. Maka dari itu materi malam ini kita akan bahas proses perjalanan kopi dari hulu ke hilir. Nah, ini ebook next. Nah, ini adalah materi yang saya buat sendiri berdasarkan pengalaman saya selama ini. Di dalam materi ini ada tentang teknik bagaimana membuat kopi, terus kita juga sebagai barista bukan cuma soal bikin kopi enak, tapi kita lebih ke logiknya. Kita bikin kopi menggunakan logika brewing kita. Ada manual brewing dan juga ada espresso base. Next. Jadi tujuannya sebenarnya kelas ini tuh dirancang untuk teman-teman yang ingin menjadi barista tapi belum punya pengalaman sama sekali, belum ada knowledge sama sekali, dan yang ingin benar-benar mulai terjun ke industri kopi atau ingin memiliki usaha kopi. Kelas ini ada barista kelas dan juga ada manajemen coffee shopnya gitu. Jadi materi malam ini benar-benar fundamental dulu ya, jadi sebelum nantinya lebih jauh bahas kopi, tapi kita harus membahas fundamentalnya dulu biar persepsi kita tuh sama semuanya gitu. Next. Nah, ini proyek saya yang pernah saya kerjakan. Terakhir, saya ngedevelop coffee shop di Korps Marinir Angkatan Laut Jakarta Pusat. Terus saya juga langsung ditunjuk oleh Bapak Sandiaga Uno yang saat itu jadi Kemenkraf untuk mengembangkan UMKM di Cianjur, Jawa Barat. Ini yang sudah pernah saya kerjakan sekaligus berita trainer. Nah, ini Korps Marinir AL Jakarta yang terakhir kemarin saya kerjakan. Develop mulai dari konsep sampai
running operasional. Next. Ini barista trainernya dilakuin langsung secara offline. Jadi di barista trainer itu mulai dari pengenalan biji kopi, pengenalan cherry dari hulu ke hilir sampai dengan membuat kopinya, praktek ada manual brewing dan juga espresso base-nya. Nanti ini ada di kelas lanjutan tentang manual brewing dan espresso base, karena nanti di kelas lanjutan ini lumayan banyak materinya, mungkin bisa makan waktu sekitar 1-2 bulan. Next. Terus belajar dan bertumbuh. Jadi sampai sekarang pun saya masih tetap belajar agar bisa terus bertumbuh gitu. Nanti ini ada kontak saya, kalau teman-teman di sini yang mau langsung japri boleh silakan email atau di WhatsApp langsung. Next. Nah, ini materi, kita masuk ke materi. Jadi materi kita kasih nama From Cherry to Cup, A Journey in Africa. Jadi sebelum teman-teman minum kopi yang teman-teman tahu kopi itu hitam, pahit, dikasih gula, manis, bahwa sebenarnya kopi itu sendiri adalah buah cherry yang rasanya manis, bahkan nggak ada pahit-pahitnya sama sekali. Nah, dari itu kita harus pelajari dulu sebelum menjadi kopi yang kita sajikan di cangkir. Better, lebih baik kita belajar dari petaninya dulu, dari hulunya dulu gitu, dari kebunnya. Next, Mas. Nah, di Indonesia sendiri umumnya jenis kopi yang ada itu ada 4 sebenarnya, ada Arabica, Robusta, Excelsa, sama Liberica. Tapi yang umum digunakan itu Arabica sama Robusta. Secara fisik bisa dilihat perbedaannya. Arabica itu lebih ke arah fisiknya lebih panjang, lebih ramping. Terus Robusta dia lebih kecil, lebih pendek ya, terus lebih lebar juga, lebih bulat. Jadi secara fisik sebenarnya antara Arabica sama Robusta itu bisa terlihat jelas banget gitu perbedaannya. Next. Nah, tadi itu adalah 2 jenis kopi yang umum digunakan di Indonesia yang gampang ditemui, terutama Robusta. Tapi sebelum jadi roast bean itu sebenarnya kopi itu adalah cherry. Apa sih cherry? Cherry itu buah kopi. Jadi tahap awal dalam siklus hidup biji kopi. Nah, buah ini memiliki bentuk yang mirip sama buah cherry. Teman-teman bisa lihat di sini gambarnya. Ini adalah buah kopi yang rasanya sebenarnya ini sangat manis. Manisnya itu dari getahnya sendiri. Kalau di buah-buahan lain getahnya itu terasa sepet segala macam, tapi di cherry kopi getahnya malah manis. Nah, cherry kopi ini matangnya ditandakan dengan berwarna merah seperti itu. Next. Nah, apabila cherry kopi ini kita belah, ini adalah dalamnya atau anatomi si cherry coffee. Ada dari kulitnya yang warna merah luarnya itu, kemudian di bawahnya ada lendirnya. Nah, ini lendir inilah yang rasanya sangat manis sebenarnya. Yang tadi saya bilang kalau di buah-buahan lain getah itu sepet rasanya, kalau di cherry kopi malah rasanya manis. Kemudian di dalam lendir itu terdapat kulit ari. Kulit ari itu yang melindungi biji kopinya. Nah, sebelum sampai ke biji kopinya, itu ada lagi yang namanya kulit tanduk. Jadi lapisan kedua kulit itu disebutnya kulit tanduk. Baru setelah kulit tanduk itu di dalamnya terdapat biji kopi. Itu yang disebut nantinya green bean yang akan kita olah menjadi kopi yang bisa di roasting atau disangrai ya, dipanggang gitu. Nah, petik kopi. Jadi syarat dari cherry yang bisa dipetik itu yang sudah matang akan ditandakan berwarna merah, bahkan warnanya merah gelap. Yang warna hijau itu tidak disarankan atau tidak dianjurkan untuk dipetik karena belum memiliki nutrisi yang cukup. Jadi kalau di specialty coffee itu syarat untuk cherry kopi atau kopi itu bisa dipanen adalah yang berwarna merah utuh. Next. Nah, setelah cherry kopi dipetik, kemudian kita masuk di sortir. Sortirnya itu simple sebenarnya. Kalau secara sederhananya kita cukup menyiapkan wadah yang besar ataupun yang tidak terlalu besar. Kemudian cherry kopi kita masukkan ke dalam wadah yang sudah diisi air. Nah, disinilah proses sortir terjadi.
Ketika cherry kopi yang mengapung atau yang mengambang itu artinya cherry kopi yang tidak memiliki nutrisi yang baik atau tidak bisa melanjutkan ke proses berikutnya karena dianggap cherry kopi itu tidak baik gitu. Kalau untuk di specialty kopi ini tidak akan terjadi gitu. Maksudnya yang mengambang itu tidak akan kita lanjutkan ke proses berikutnya. Kemudian simpelnya setelah disortir itu yang mengambang itu yang mengapung kita pisahkan. Nah, yang tenggelam itu artinya memiliki nutrisi yang bagus. Kemudian langsung kita jemur. Ini yang disebut dengan proses natural. Jadi proses-proses kopi itu sebenarnya banyak gitu. Cuma di webinar malam ini kita ambil yang simpelnya dulu sebelum kita ke proses-proses yang lainnya. Jadi prosesnya ini disebut natural dari petik, sortir, kemudian langsung dijemur bersama dengan kulit-kulitnya gitu. Penjemurannya itu bisa langsung di bawah sinar matahari ataupun di greenhouse. Tapi saat ini biasanya di hulu petani itu udah mulai modernisasi sehingga mereka menyiapkan greenhouse agar si cherry kopi ini terhindar dari aroma-aroma ataupun hama-hama yang akan merusak si cherry kopinya sendiri gitu. Karena sifatnya si kopi ini adalah meresap. Jadi baiknya cherry kopi itu dijemur jauh dari lingkungan yang akan merusak si karakter dari cherry kopi ini. Kemudian apa sih syaratnya cherry kopi atau apa sih tandanya cherry kopi itu udah siap diangkat atau sudah matang atau kering? Cherry kopi yang udah siap diangkat adalah cherry kopi yang memiliki tingkat kadar air sebanyak 10-12%. Ini adalah standar yang ditetapkan untuk tingkat kekeringan dari cherry kopi. Tujuannya apa? Tujuannya ketika masuk ke proses berikutnya, cherry kopi ini memiliki kadar air yang cukup, tidak kurang dan juga tidak berlebihan. Karena apabila kurang atau berlebihan dari kadar airnya akan mempengaruhi dari karakter rasa kopinya sendiri gitu. Jadi memang standarnya yang bagus itu adalah 10-12%, walaupun ada toleransi sekitar 1-12%. Gitu. Next. Nah, ini adalah cherry kopi yang sudah kering. Ini penampakan cherry kopi yang sudah kering dari proses natural. Dia akan berubah warna. Entah berubah warna jadi coklat tua atau malah hitam seperti yang ada di gambar. Ini adalah cherry kopi yang sudah siap masuk ke proses berikutnya dengan kadar air 10-12%. Gitu. Nah, ini kalau dirasain ini sebenarnya wangi, terus manis kayak kismis gitu. Karena dia nggak ada rasa-rasa pahitnya sama sekali. Karena ini masih proses, ini masih dalam bentuk buahnya, masih bentuk cherry-nya. Gitu. Next. Nah, kemudian setelah diangkat, masuk ke proses hulling atau huller gitu. Proses pengelupasan kulit tanduk atau parchment yang tadi saya sebutkan di anatomi kopi. Jadi kita pisahkan dulu antara kulit tanduknya dengan biji kopinya, yang nantinya biji kopi itu akan berubah menjadi green bean yang akan kita lanjutkan ke proses roasting. Seperti itu. Nah, ini adalah perbedaan dari green bean sama roast bean. Bisa terlihat perbedaannya, green bean itu masih biji kopi yang mentah, tapi dia udah siap untuk masuk ke tahap berikutnya yang roasting. Nah, inilah yang akhirnya masuk ke tahap roasting, perubahan warnanya itu dari hijau menuju ke coklat. Di proses roasting ini sendiri terbagi menjadi 3 level. Ada yang light, ada yang medium, ada yang dark sama sekali atau hitam pekat. Tapi biasanya saat ini yang warna hitam pekat itu seperti kopi-kopi zaman dulu udah tidak digunakan karena mereka beranggapan bahwa yang hitam pekat itu akan menghilangkan karakter dari si rasa kopinya itu sendiri. Umumnya roast bean itu di roasting di level medium atau medium to dark itu udah paling maksimal gitu. Seperti itu. Next. Nah, itu tadi sekilas perjalanan cherry kopi sampai menuju cupnya gitu. Jadi perjalanannya itu dari cherry terus green bean, kemudian berubah jadi roast bean yang nantinya itu kita seduh atau itu kita nikmati, bisa jadi kopi hitam ataupun kopi susu. Gitu. Next. Nah, jadi
Di materi berikutnya kita akan belajar mengenali alat-alat apa aja sih yang dibutuhin untuk membuat kopi, karena banyak banget alat-alat yang bisa dipakai. Nanti di materi ini teman-teman mungkin bisa catat atau bisa di foto sendiri alat-alat apa aja, tapi di materi ini khususnya untuk manual brewing dulu. Karena kenapa sih manual brewing? Satu, alat-alatnya manual, murah, gampang didapetin. Kedua, dia tidak butuh listrik. Nah, manual brewing ini sendiri diperuntukkan hanya untuk kopi hitam. Seperti itu. Kenapa materinya hanya manual brewing dulu? Karena manual brewing itu kita bisa menikmati atau kita bisa mengetahui karakter asli dari si rasa kopinya sendiri gitu. Oke, next. Nah, teman-teman tadi udah tahu semua tuh dari perjalanannya dari hulu ke hilir. At least dari materi yang sebelumnya teman-teman udah tahu dulu nih gimana sih proses kopinya sebelum jadi kopi yang bisa kita nikmati setiap harinya. Begitu. Nanti jangan lupa dipraktekin atau terus dibaca-baca materinya, karena percuma kalau nanti baca-baca materi doang tanpa adanya praktek, kemungkinan akan lupa. Next. Nah, nanti di kelas lanjutan itu yang teman-teman dapetin itu bisa apa? Praktek langsung membuat kopi. Nanti teman-teman bisa langsung saya mentoring one on one, bisa japri lewat WhatsApp, terus juga dapat lifetime consulting, sama ada e-booknya The Logic of Coffee Brewing. Ini e-booknya nggak akan teman-teman dapetin dimanapun, karena memang e-book ini atau materi ini yang saya buat sendiri dengan bahasa yang mudah yang nantinya akan saya jadikan bahan untuk trainer. Nah, di kelas lanjutan ini nanti kita akan bedah materi ini dari awal sampai akhir. Makanya tadi saya bilang kayaknya waktunya lumayan panjang, antara 1 bulan sampai 2 bulan, tapi benar-benar isinya daging semua gitu. Next. Nah, yang jadi fokus itu apa sih nantinya ke depannya? Kita fokus ke praktek penyeduhannya sama eksplorasi resep, karena resepnya itu benar kata orang dulu ya, kayak bikin sambal tuh beda tangan beda rasa. Di kopi pun sama, beda tangan beda rasa. Walaupun resepnya sama, walaupun biji kopinya sama, tapi secara rasa final cupnya itu pasti tetap akan berbeda rasanya. Terus pendalaman karakter kopi. Kenapa harus ada pendalaman karakter kopi? Karena masing-masing origin atau masing-masing daerah itu kopi memiliki karakter sendiri. Enggak semuanya kopi itu sama. Ada karakternya yang let's say di Bali rasanya lebih ke nati, terus di Jawa Barat lebih ke floral, atau lebih ke orange, ke buah-buahan, dan lain-lainnya gitu. Jadi originnya itu, setiap origin pasti kopinya punya karakternya masing-masing. Terus langsung di mentoring sama saya, bisa langsung japri segala macam. Nah, teman-teman juga untuk yang mau mulai usaha di kopi atau mulai kecil-kecilan, bisa langsung saya bantu buat perencanaannya, terus bikin menu resepnya, buat QC-nya, peralatannya, sampai dengan manajemennya seperti apa nanti. Kayak gitu. Next. Nah, ini nanti di kelas lanjutan teman-teman berhak dapetin ini, materi ini khusus buat teman-teman aja, sekaligus dapat materi yang tentang espresso. Nanti ada e-booknya sendiri. Next. Kemudian tadi intermezzo aja, terus kita masuk ke coffee equipment-nya. Next. Oke, coffee equipment. Kita belajar dulu deh, kita mengenal dulu equipment-nya apa aja sih yang kita butuhin kalau kita mau bikin cangkir kopi. Yang pertama ada grinder. Grinder itu untuk menghancurkan atau menggiling biji kopi. Jadi grinder itu terbagi menjadi dua, ada yang hand grinder atau manual, atau elektrik. Bedanya apa sih? Bedanya hanya di elektrik sama manual aja gitu. Terus hand grinder juga kalau buat teman-teman di rumah cukup pakai hand grinder. Harganya bervariatif, mulai dari 100 ribuan sampai ada yang 4 jutaan. Dia lebih praktis karena bisa dibawa kemana-mana, tapi kelemahan hand grinder ini tidak bisa menggiling kopi yang sangat halus untuk kebutuhan espresso. Pun
kalaupun bisa menggiling halus itu makan waktu yang cukup lama. Nah, kelebihan electric grinder, dia bisa di-adjust sampai sekasar mungkin atau sehalus mungkin. Cuma yaitu memakan listrik dan susah untuk dibawa kemana-mana. Gitu. Next. Kettle. Ini penting buat teman-teman memiliki. Terus kenapa sih kettle itu untuk menyeduh kopi diharuskan yang memiliki leher yang panjang atau yang biasanya kita sebut itu kettle leher angsa. Tujuannya untuk mengatur debit air yang keluar atau mengatur flow air yang keluar agar tidak terlalu deras juga tidak terlalu kecil. Nah, di sini fungsinya leher angsa ini adalah untuk mengatur debitnya. Kenapa debit airnya harus diatur? Karena nanti di penyeduhan kopi itu ada yang namanya pengaruh dari agitasi, atau kalau di pesawat tuh kayak turbulensi gitu. Jadi semakin kencang air yang keluar ke dripper atau ke bubuk kopi itu akan mempengaruhi rasa dari si kopinya ini. Bisa jadi rasanya itu malah jadi bitter atau kering aftertaste-nya. Makanya kita disarankan untuk memakai kettle yang seperti ada di gambar ini. Harganya murah kok, ini bisa didapetin di marketplace dari 200 ribuan sampai 1 juta, bervariasi. Ada yang manual, ada juga yang elektrik gitu. Next. Nah, ini adalah coffee dripper. Jadi fungsinya untuk menampung bubuk kopi yang udah digiling. Umumnya dripper digunakan untuk yang memiliki bahan plastik. Umumnya yang digunakan itu bahan plastik, tapi ada juga yang bahan kaca, ada yang bahan keramik. Tapi yang digunakan di coffee shop ataupun di rumah-rumah plastik. Satu, harganya murah. Kedua, nggak gampang pecah. Kayak gitu. Atau ada yang bahannya akrilik juga. Nah, yang difoto ini adalah dripper dengan merek atau model Hario V6001. Ini harganya murah dari 50.000 sampai 200 ribuan. Di marketplace banyak kok. Next. Ini paper filter atau yang biasa dikenal dengan saringan. Nah, fungsinya itu adalah untuk menyaring nih, memisahkan antara bubuk kopi sama airnya, sama si kopinya sendiri. Nah, ini nanti diletakkannya di atas dripper sesuai dengan ukurannya. Kalau teman-teman belinya yang 02, berarti paper filternya harus menggunakan yang ukuran 02 juga. Pun sebaliknya, kalau teman-teman beli yang 01, nanti ukuran paper filternya itu yang 01 juga. Karena nanti apabila paper filter sama dripper tidak sesuai, maka akan mempengaruhi si proses ekstraksi kopinya. Gitu. Ini harganya murah, sekitar 50 ribuan bisa dapat 100 lembar. Next. Nah, ini gak kalah penting, scale atau timbangan. Kalau bisa teman-teman belinya yang digital, terus yang memiliki akurasi 0,1 gram. Kenapa? Karena di kopi ini kita benar-benar harus presisi, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang, agar si ekstraksi kopinya ini benar-benar bisa dapetin yang ideal atau yang maksimal. Harganya bervariasi juga, mulai dari 200 ribuan sampai ada yang 2 jutaan. Teman-teman bisa nyesuaiin dengan budget yang teman-teman punya. Next. Ini coffee server sebenarnya ini wajib nggak wajib ya. Kalau kopi server ini bisa langsung ke wadahnya seperti gelas ataupun yang lainnya sih, kayak gitu. Jadi ini nggak terlalu wajib untuk dimiliki. Next. Termometer. Nah, termometer ini penting nih kalau teman-teman nggak punya kettle yang elektrik, kettlenya manual gitu ya. Jadi kettle manual tuh biasanya nggak ada termometernya nih, nggak ada fitur untuk mengatur berapa sih suhu air yang ingin kita gunakan gitu. Nah, umumnya yang kita gunakan itu adalah 90 sampai 96 derajat Celcius. Batas maksimal itu 96. Bisa nggak dengan 100 derajat kita nyeduh kopi? Bisa aja, tapi nanti ada variabel-variabel lain yang harus di-adjust dan akan mempengaruhi dari hasil ekstraksinya itu sendiri. Bahkan bisa mendapatkan rasa yang gosong kalau kita menggunakan air yang terlalu panas. Tapi kita bisa dapetin rasa kopi yang hambar, yang flat,
atau bahkan watery kalau kita menggunakan suhu air yang terlalu rendah. Maka dari itu disarankan menggunakan 90 sampai 96 derajat Celcius. Itu umum yang kita gunakan. Next. Nah, ini adalah alat tempur utama nih kalau teman-teman mau mulai usaha kopi susuan ataupun espresso base, karena dengan alat ini teman-teman bisa membuat kopi susu di rumah, americano, long black, yaitu espresso mesin, atau yang manualnya itu rockpresso. Seperti yang ada di gambar, yang di gambar kanan itu adalah rockpresso. Jadi kalau mesin sendiri banyak modelnya, banyak serinya juga. Kemudian harganya juga lumayan mahal karena bisa mulai dari harga yang paling rendah tuh harga kalau untuk mesin rumahan 2 jutaan atau 1 jutaan pun ada, tapi nanti hasilnya akan berbeda ekstraksinya. Terus memiliki listrik dayanya tuh cukup besar, bisa dari 1.300 bahkan sampai 3.000 watt kalau nggak salah. Sementara kalau yang manual rockpresso kita menggunakan tenaga kita sendiri. Itu rasanya kalau untuk rockpresso dengan mesin itu bisa kita adjust, bisa kita kejar. Nanti yang manual espresso itu banyak, ada yang mulai ratusan ribu kayak apa namanya yang mocha pot segala macam, itu bisa juga untuk espresso. Terus ada yang flare gitu. Nah, kalau rockpresso ini dari 3 jutaan. Enaknya kalau rockpresso ini sudah menggunakan porta dan hasil espressonya nanti bisa sama dengan mesin espresso. Seperti itu. Next. Oke. Nah, di pembuatan kopi ini nanti yang akan kita bahas di kelas lanjutan itu terbagi ada 2. Yang pertama manual brew. Nah, manual brew itu tadi yang saya bilang kopinya dibuat dengan menggunakan alat-alat yang manual, seperti yang ada di gambar sebelah kiri. Itu untuk manual brew. Peruntukannya hanya kopi hitam aja. Enaknya manual brew itu kita bisa ngerasain karakter dari masing-masing daerah nih, karena bodinya lebih light, terus flavornya lebih rich, lebih kaya, lebih kompleks juga dibandingkan dengan espresso. Kalau espresso ini peruntukannya bisa untuk kopi susu, buat americano, ataupun buat mocktail, campuran-campuran minuman yang dikasih soda, buah, atau yang lainnya. Walaupun sebenarnya manual brew juga bisa, tapi kebanyakan untuk campuran minuman lain-lainnya seperti kopi susu dan lain itu menggunakan espresso yang dibuat menggunakan mesin atau tadi alat manualnya itu rockpresso. Nah, perbedaannya apa? Kalau rockpresso itu bodinya lebih tebal, lebih pekat, lebih kental. Tidak seperti manual brew. Kalau manual brew biasanya untuk kopi-kopi yang santai, sore, segala macam. Kayak gitu. Next. Tadi ini jenis-jenis kopinya udah kita bahas. Ada Arabica sama Robusta. Next. Nah, secara rasa ya, kalau Arabica itu rasanya cenderung lebih ke asam, manis, bahkan dia hampir tidak ada pahitnya sama sekali. Pahit dalam arti bukan pahit yang gosong ya, tapi pahitnya kopi ini lebih ke pahit coklat, dark coklat gitu. Nah, Arabica itu rasanya lebih kompleks dibandingkan dengan Robusta. Robusta itu cenderung pahit coklat, bahkan bisa earthy, rasanya lebih flat ya. Terus bodinya juga Robusta memiliki bodi yang lebih tebal dibandingkan dengan yang Arabica. Nah, nilai kafeinnya kalau untuk punya yang asam lambung, Arabica itu lebih aman karena dia memiliki nilai kafein yang tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan Robusta. Walaupun kopi dengan jenis Arabica itu memiliki rasa asam, tapi bukan asam kafein, melainkan asam memang dari karakter si Arabicanya sendiri. Next. Nah, biasanya kopi dengan jenis Arabica itu digunakan untuk buatan kopi manual brew, walaupun bisa untuk espresso juga. Jadi saat ini kopi dengan jenis Arabica itu bisa kita campurkan dengan jenis Robusta yang kemudian kita blend, bisa kita jadikan untuk manual brew, untuk espresso, sorry. Nah, kebanyakan espresso saat ini tuh menggunakan blend, walaupun ada yang Arabica juga.
Akan tapi untuk mendapatkan body yang lebih tebal, misalnya untuk minuman cappuccino atau kopi susu lainnya, itu biasanya di blend dengan kopi jenis robusta untuk mendapatkan body yang lebih tebal dan rasa yang lebih coklat-coklatan gitu. Next. Nah ini ada resep-resepnya, nanti teman-teman bisa coba sendiri, teman-teman bisa praktekin sendiri. Di sini saya kasih beberapa resep untuk dari mulai manual brew sampai espresso dan untuk resep-resep non kopinya juga. Kayak gitu. Nah ini step-stepnya. Jadi nanti di kelas lanjutan tuh, kalau di kelas ini mungkin saya cuma ngasih gambaran doang. Manual brew itu dibuat dengan beberapa step, terus ada intervalnya antara puringan yang pertama, puringan kedua, dan juga puringan ketiga. Ini nanti di kelas lanjutan akan kita kupas, akan kita bahas lebih detail lagi. Kenapa sih harus ada puringan pertama, kenapa harus ada puringan kedua, kenapa harus ada puringan ketiga gitu. Bisa nggak langsung sekali puring aja? Bisa, tapi nanti akan mempengaruhi hasil akhirnya. Ntar ini akan kita bahas di kelas lanjutannya. Next. Nah ini espresso base. Umumnya espresso base itu atau espresso yang saya bahas, espresso ini dibuat dengan rasio 1:2. Sederhananya kalau teman-teman menggunakan 18 atau 20 gram kopi, berarti yieldnya atau outputnya itu dia angka 36 sampai 40 mili. Itu yang udah bisa kita katakan sebagai espresso. Itu. Next. Nah ini di next aja, kayaknya ini resep-resep nanti teman-teman bisa ngelihat sendiri. Di next aja mas, sampai ke terus next aja. Ini kopi susu juga ada resepnya, nanti teman-teman bisa lihat sendiri ya, terus cobain sendiri, nanti bisa di-adjust. Next. Next, masih resep-resep. Ya, next. Nah, tadi resep-resep itu saya buat berdasarkan dengan tingginya permintaan pasar saat ini. Jadi nanti teman-teman ketika ingin buka coffee shop, nggak usah terlalu banyak menu, nanti malah buang-buang bahan. Nah, resep-resep yang tadi itu adalah resep yang biasa keluar di coffee shop. Kayak gitu. Nanti kita sesi tanya jawabnya di terakhir aja ya. Ini kita bahas materinya dulu sampai selesai gitu. Di materi ini kita akan bahas manajemen coffee shop. Ini bisa dipakai untuk barista ataupun calon owner coffee shop. Kenapa sih manajemen itu penting banget? Kalau menurut saya pribadi, jadi barista jangan cuma jadi belajar bikin kopinya doang gitu. Nah, ketika memiliki knowledge tentang manajemen coffee shop, itu akan menjadi nilai plusnya barista untuk memudahkan peningkatan karirnya di tempat teman-teman nanti bekerja. Jadi ketika nanti teman-teman selesai kelas ini atau ikut kelas lanjutan dan berhasil menyelesaikannya, teman-teman udah punya basic knowledge-nya untuk manajemen coffee shop. Yang kita bahas itu dari mulai keuangan sampai kita bisa nentuin berapa sih harga modal atau HPP untuk satu produk minuman. Nah ini penting banget nih yang harus dimiliki sama seorang barista. Jangan jadi barista itu cuma taunya bikin kopi doang, bikin menu doang, tapi nggak tahu berapa sih sebenarnya nilai COGS-nya, terus berapa sih sebenarnya harga jual untuk minuman yang kita bikin ini. Jangan-jangan harga jualnya terlalu rendah sehingga tidak bisa menghasilkan profit gitu. Nah ini teman-teman barista at least tahu basic manajemennya dulu. Next. Nah ini kita mau ngopi atau bisnis kopi nih. Kalau mau ngopi itu cuma soal rasa, tapi kalau bisnis kopi itu soal angka. Kenapa bisnis itu soal angka? Udah pasti bisnis itu kita cuma nyari profitnya aja. Tapi bukan cuma sekedar profit. Kalau kita ingin sustain, kita bisa grow juga. Jadi banyak yang buka coffee shop itu awalnya cuma karena suka sama kopi. Kayak saya pun sendiri awal buka coffee shop ya karena memang cinta sama kopi gitu. Ternyata unik juga. Awal-awal ya hanya bikin kopi aja gitu, nggak mikirin bisnisnya seperti apa. Ternyata setahun pertama itu banyak banget pelajarannya, bahwa sebenarnya bikin kopi yang enak itu nggak cukup kalau kita nggak belajar manajemennya. Satu tahun pertama manajemen kedai saya berantakan banget.
Akhirnya saya mulai belajar tentang manajemennya, kemudian setelah manajemennya dirapiin, alhamdulillah bisa rapi semua dan bisa grow. Jadi kalau kita ingin memulai, yang harus dirubah itu orang Indonesia pertama mindsetnya dulu gitu. Kita mau buka tempat ngopi atau kita mau bangun bisnisnya nih. Kalau kita buka tempat ngopi udah banyak banget, kita bikin warkop aja jadi tempat untuk ngopi gitu. Tapi kalau kita ingin bangun bisnisnya, kita harus pelajari dulu semuanya, mulai konsep, kita nentuin target marketnya sampai bisa kita makan, sampai bisa kita dapetin, sampai ke SDM-nya, pemilihan SDM-nya, karena itu yang akan mempengaruhi nanti grow atau enggak usaha kedai kopi kita. Next, lokasi dan target market harus nyambung. Jadi misalnya kenapa sih ini harus nyambung gitu, jangan bikin coffee shop yang dengan konsep entertain tapi lokasi marketnya itu orang-orang kantor gitu, lokasinya ada di perkantoran, kayaknya nggak nyambung gitu. Sementara orang-orang kantoran tuh butuh space untuk working space yang bisa buat meeting atau segala macam, tempat yang nyaman, yang nggak bising. Jangan malah dibikin tempat yang entertain, yang tempatnya bising, banyak buat nongkrong segala macam, itu malah nggak nyambung. Nanti malah yang ada bisnis kita malah tutup. Jadi konsep yang kuat itu sama dengan keputusan bisnis yang efisien. Ini yang harus dikuasain. Bukan konsep tadi saya bilang. Konsep dulu. Kalau misalnya konsepnya mau lebih ke serius kopi atau specialty kopi, ya pilih lokasinya atau pilih target marketnya yang benar-benar paham kopi. Kalau target marketnya ABG yang cuma buat nongkrong, kita sajiin specialty coffee yang di angka 50.000 sampai 100.000, mereka akan kira, ya mereka nggak akan makan kopinya, mereka nggak akan minum kopinya gitu. Karena itu bukan bukan pilihan dia, karena pilihan dia adalah tempat yang catching, instagramable, buat nongkrong untuk asupan sosial medianya aja. Nah, kalau pengen fokus ke specialty kopi, yang harus difokusin ya kualitasnya, SOP-nya, experience-nya. Experience ini yang paling penting. Jangan kita mikirin tempatnya harus dibikin instagramable segala macem. Kalau kita mikirin tempat itu, yang ada nanti target market kita yang akan berubah. Karena di specialty coffee itu yang kita butuhkan adalah experience. Experience artinya si customer itu bisa mendapatkan new something dari baristanya atau dari ownernya gitu, bisa mendapatkan pengalaman yang nggak bisa didapatkan di coffee shop lainnya. Nah, kalau ingin konsepnya social space, bukan berarti menomor dua kan kualitas ya, tapi fokus dulu ke tempatnya. Tempatnya mau kita bikin apa nih, jangan mau bikin social space tempatnya yang nanggung, yang kecil, nanti malah kalah sama tempat-tempat social space yang besar-besar gitu. Kayak contohnya udah banyak sekali yang terdengar atau yang ada di Jakarta khususnya gitu ya, tempat kopi dibikin sedemikian rupa, tempatnya besar, cozy, instagramable, fokusnya ya di suasana, kenyamanan, visual yang memang itu dibutuhkan untuk ABG-ABG atau Gen-Z yang mereka buat nongkrong segala macem. Jadi kalau teman-teman ke tempat yang konsepnya dengan social space atau segala macam terus ngedapetin kopi yang enak, ya gak usah komplain, karena memang target marketnya bukan orang-orang yang pengen ngopi, tapi target marketnya adalah orang-orang yang pengen nongkrong. Dia ngejual si interiornya, ngejual vibes-nya. Terus jangan dikejar tuh semua targetnya, pilih salah satu dulu, habis itu baru dikuatin. Jangan specialty-nya mau dikejar juga, terus vibes buat entertainnya dikejar juga, yang ada nanti malah berantakan, kita nggak tahu fokus kita mau kemana. Jadi pilih dulu dari sekarang, tentuin dulu pengen bikinnya seperti apa, di situ baru kita kuatkan konsepnya. Next. Nah, cash flow ini paling penting banget nih. Jadi kayak banyak banget UMKM yang mengesampingkan cash flow atau catatan keuangan, padahal catatan keuangan ini nyawanya dari bisnis. Kayak modal-modal awal itu harus kita catat dulu, kita perhitungkan dulu. Setelah konsep ya. Jadi yang pertama itu konsep, kemudian kita catat semua modal-modal kita sampai pemasukan kita, pengeluaran kita. Nah, pengeluaran ini terbagi jadi dua, ada yang capex ya, atau pengeluaran yang sifatnya itu jangka panjang seperti sewa ruko, beli mesin atau renovasi dan lain-lain.
ada juga pengeluaran yang namanya OPEX. OPEX ini adalah operasional harian atau operasional bulanan seperti biaya listrik, gaji SDM, terus biaya air, bahan baku, dan lain-lain yang sifatnya setiap bulan itu memang harus dikeluarkan. Berbeda dengan CAPEX. CAPEX itu yang sifatnya sekali pengeluaran aja di awal untuk sewa mesin, sewa ruko, beli mesin, renovasi atau yang lain-lainnya. Ini teman-teman harus perhatiin juga dan dicatat juga semuanya tentang keuangannya agar bisnisnya itu bisa terdata. Jadi nggak cuma ada nampung uang yang masuk tapi nggak ada datanya, ketika nanti di akhir bulan malah nggak ada duitnya sama sekali, kita nggak tahu duit itu larinya kemana. Next, catatan harian yang tadi saya bilang, catatan harian itu penting banget. Terus ingat banget, walaupun sekarang udah semua digitalisasi eranya, semua serba digital, buat saya pribadi saya jadi tetap pegangan manual report atau catatan harian yang manual yang kita tulis tangan itu masih menjadi penting untuk saya. Jadi jangan jadikan sistem itu seperti dewa. Kalau kita jadikan sistem itu seperti dewa, ketika sistemnya berantakan, udah bisnis kalian berantakan semuanya. Kalian nggak punya backupan data secara manual ataupun yang lainnya. Itulah fungsinya punya catatan manual harian dari mulai pemasukan, pengeluaran, dan lain-lainnya. Next. Nah ini yang paling penting yang tadi saya bilang, jangan-jangan kita bikin produk tapi kita nggak tahu sebenarnya produk yang kita jual itu untung atau malah buntung gitu. Nah ini barista juga harus tahu nih bagaimana cara ngitung HPP suatu produk. Misalnya tadi pertama kita ngomongin mindset ya, ini mindsetnya kita bukan mindset dagang ya. Kalau mindset dagang modal kita 5.000 kita jual 7.000 untung, itu mindset dagang. Tapi kalau mindsetnya bisnis, kita jual 5.000, kita modalnya 5.000, kita jual 10.000 atau 15.000, belum tentu untung. Karena di situ banyak variabel-variabel yang harus diperhatikan juga, seperti biaya SDM barista, terus ada biaya marketing, ada penyusutan alat, dan lain-lainnya. Jangan-jangan modal yang 5.000 terus kita jual 15.000 itu hanya bisa menghasilkan nilai keseimbangan doang, itu kita nggak dapat untungnya. Maka dari itu nilai COGS ini harus benar-benar kita perhatiin biar suatu produk itu bisa menjadi nilai yang profit gitu. Nanti ada hitung-hitungannya semua di kelas lanjutan, itu ada template yang saya berikan untuk menentukan nilai COGS dan berapa sih idealnya produk itu dijual. Misalnya mau nyari HPP yang 30% atau 35%, nanti ada semuanya gitu ya. Nah, ini fungsinya nanti buat teman-teman barista juga bisa tuh, ketika lagi bikin menu kita bisa langsung nyatet kebutuhannya apa aja segala macam, nanti otomatis keluar angka yang ideal untuk harga jualnya. Next, kesalahan umum nih yang sering terjadi, banyak yang ngira yang penting rame gak usah nyatet. Nah ini paling fatal banget nih, rame doang tapi nggak dicatat semuanya, keuangan cuma masuk dari rekening doang, terus barang habis dibeli, tahu-tahu akhir bulan nggak ada uangnya. Ini paling umum banget yang terjadi. Terus nggak ngerti COGS, asal pasang harga, udah bikin aja menu kopi susu kita jual, orang-orang jualnya berapa, orang-orang jualnya 12.000, ya udah kita bikin 10.000 aja biar produk kita lebih murah dan lebih laku. Nah ini fatal banget nih. Jadi jangan heran kalau teman-teman melihat ada harga kopi yang 10.000 segala macam, itu bukan mereka sembarangan ngasih harga yang penting murah, tapi mereka sudah memperhitungkan semuanya, mulai dari bahan-bahannya sampai yang lain-lainnya. Dan udah pasti dengan harga 10.000 itu mereka akan mendapatkan profit, itu udah pasti. Tidak mungkin yang namanya bisnis itu tidak profit gitu. Terus nggak nyatet pengeluaran kecil itu seperti apa, misalnya beli sabun atau beli yang sifatnya kecil, nggak nyampe ratusan ribu, bahkan cuma puluhan ribu, tapi menganggapnya itu remeh. Padahal dalam sebulan itu pengeluaran kecil, kalau kita gabungin jadi satu sebulan itu akan terasa banyak, akan menjadi banyak. Next. Oke, tadi itu materi dasarnya. Jadi mulai dari bikin laporan keuangan coffee shop, terus kita ngitung COGS, terus ngelola cash flow bulanan, terus budgeting sama target penjualan. Nah ini nanti akan kita lebih gali lebih dalam lagi, terus gimana nentuin cash flow biar
bisnis itu tetap sustain, biar bisnis itu nggak menggunakan uang pribadi kita. Di kelas selanjutnya nanti di kelas lanjutan nanti ini kita akan bahas semua nih. Jadi teman-teman bisa ngedapetin filenya, file laporan keuangan itu gimana, COGS segala macam gimana, itu akan didapetin di kelas selanjutannya. Sampai sini dulu ada yang mau bertanya nggak? Kita buka sesi tanya jawab dulu. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Boleh diaktifin aja speakernya. Kira-kira kalau ada yang mau ditanyain. Waktunya kita masih ada 10 sampai 20 menit lah. Di next slide coba Mas. Gimana, ada yang mau bertanya nggak? Apa silakan bertanya aja. Mumpung masih ada waktu. Ini yang di chat ya. Kelasnya kapan dan di mana. Nah, ini ada di slide nih, webinar advanced skill knowledge. Jadi untuk saat ini kelasnya dibuka itu di minggu depan atau mungkin minggu ini, nanti diinfoin lebih lanjut. Nah, untuk biayanya sendiri ada di 249.000 ini, biaya yang dikhususkan untuk yang udah join malam ini nih. Nanti yang didapetin materinya apa? Yaitu manual brewing sama espresso, ini kita kupas habis dari basic sampai advanced skill, terus kita kupas semua manajemen keuangannya. Jadi bukan cuma belajar, tapi teman-teman bisa praktek langsung bareng-bareng nantinya, karena saya akan mengirimkan filenya yang udah jadi, teman-teman siap pakai, nggak perlu ribet mikirin rumusnya kayak gimana. Terus menghitung nilai COGS bareng-bareng juga, nanti kita bikin case-nya. Nanti teman-teman tinggal masukin aja kebutuhan angka-angkanya seperti apa atau kebutuhan apa-apa, nanti nilainya udah akan keluar sendiri. Jadi benar-benar filenya itu udah otomatis semuanya. Jadi teman-teman udah siap pakai. Nah, yang tadi yang saya bilang soft copy-nya nanti teman-teman bisa dapetin. Terus lifetime consulting sama saya, bisa one on one, bisa langsung japri. Dari kemarin juga yang ikut kelas lanjutan udah banyak yang japri, udah mulai consulting sama saya, dapat sertifikat juga. Bonusnya ada ebook The Logic Coffee Brewing, ini ebook saya yang saya bikin, ada manual brew sampai espresso yang akan jadi bonus di kelas lanjutan nantinya. Jadi kelas lanjutannya itu nggak cuma satu sesi doang, tapi mungkin bisa ada 5 sampai 8 sesi pertemuan nantinya, karena lumayan banyak materinya. Nah, harganya 249.000 untuk kelas online-nya. Kalau untuk kelas offline-nya sementara kita masih ada di Jakarta Timur doang. Masih ada di Jakarta. Gitu. Nah, kalau untuk biaya offline-nya, perkiraan berapa biaya offline-nya nanti tergantung dari kebutuhannya Mas Agung. Kebutuhannya untuk apa nih? Kebutuhannya untuk barista kah, untuk manajemennya. Biasanya kalau kelas offline itu bisa 1 sampai 3 hari, dan satu pertemuan itu bisa sampai 5 jam. Gitu. Jadi kalau kelas barista memang walaupun di kelas online, nanti kelas baristanya kita belajar praktek bareng kok. Nanti ada sesi live
2 minggu sekali gitu. 2 minggu sekali kita live, nanti saya akan mencontohkan dan memperagakan bagaimana cara membuat kopi manual brewing beserta dengan resep-resepnya, beserta juga dengan logika-logika dalam menyeduh kopi manual brewing ataupun espresso gitu. Jadi teman-teman bisa praktekin juga di rumah sampai ngedapetin rasa yang benar-benar ideal hasil ekstraksinya. Nah, caranya gimana? Ini masih ada waktu di next slide, Mas. Nah, ini caranya. Kalau teman-teman mau ikut kelas lanjutan, ditunggu sampai malam ini pendaftarannya, karena harga yang 249 itu khusus yang ikut di pertemuan malam ini. Nah, batas waktu transfernya itu ditunggu sampai besok jam 12 siang. Nanti kapan waktunya itu akan diinformasikan lebih lanjut lagi oleh saya ataupun oleh admin yang ada di grup. Kelebihannya apa? Kelebihannya nanti bisa langsung one on one, live consulting sama saya. Kalau untuk harga offline berapa? Tadi udah saya jelasin ya Mas. Siapa nih? Daniel Su. Tergantung kebutuhan, Pak. Misalnya untuk barista beda sendiri biayanya, ataupun untuk manajemennya beda sendiri biayanya, ataupun ingin di combo sekaligus. Jadi tergantung kebutuhannya nih, kebutuhannya untuk bisnis coffee shopnya atau untuk baristanya itu. Nah kalau kelas offline enaknya waktunya lebih lama, yaitu sekitar 5 sampai 6 jam. Kita bisa ngebedah kasus-kasusnya tuh, bisa kita rinciin semua keuangannya seperti apa, gitu, nilai COGS-nya seperti apa gitu. Nah kalau dari luar Jakarta bisa dipadatkan jadi 2 hari, asalkan waktu pertemuannya jadi lebih panjang ya. Terus kelas offline itu sifatnya kita private. Private itu kita maksimal banget 5 sampai 7 orang. Tujuannya biar kita lebih fokus ngebedah masalah-masalahnya. Nah, biasanya di kelas offline itu yang kita bedah itu bukan tentang teori-teori basicnya, tapi lebih ke problem-problemnya. Masalahnya apa sih yang ada di lapangan, terus masalahnya apa sih yang ada di keuangannya seperti apa. Nah, itu yang akan kita bedah biasanya. Tergantung dari kebutuhan si pesertanya ini pengen dibahas apa aja nih di kelas offline-nya. Nah, nanti itu yang akan kita bahas gitu. Karena sifatnya memang private class. Nah, kalau kelas offline nanti kita info lagi mulainya di hari apa. Nah, caranya bisa transfer di salah satu rekening yang terdaftar, terus langsung aja konfirmasi ke admin. Sudah ada beberapa orang yang join juga, jadi nanti teman-teman bisa kita belajar bareng sama-sama. Di kelas offline ini bisa hemat sampai puluhan juta, karena teman-teman bisa ngedapetin yang paling penting ya, yang paling penting itu satu, ebooknya ini materinya, karena ebooknya itu bukan cuma teori tentang dasar-dasar minum kopi, tapi lebih ke logikanya, logika penyeduhan kopinya seperti apa. Karena percuma barista tahu teorinya tapi nggak bisa belajar logika. Kopi itu kan makhluk hidup ya, dia memiliki karakter sendiri, dia punya rasa sendiri, maka dari itu kita harus pakai logika kita untuk mendapatkan karakter dari si kopinya itu dengan maksimal. Terus kalau yang manajemennya tadi udah saya sebutin, nah itu tinggal dapat filenya semua, teman-teman tinggal pakai doang. Itu bisa, itu bukan cuma buat kopi doang, tapi untuk semua jenis usaha. Iya Pak Zairin, ada yang mau tanya nggak? Hmm, belum, belum, Mas. Saya lagi mikir untuk ikutan. Ya. Jangan Pak, nanti kita bisa langsung private di tempatnya Pak Zairin di warung Kebon Jati gitu. Iya, boleh. Insya Allah. Nah untuk Ya, Mas. ada yang mau ditanya materi seputar materi yang tadi, setelah seputar manajemennya atau yang lainnya. Oke, nah ini pertanyaan si Pak Agung ya. Sebenarnya
saya pun biasanya mencari barista barista saya saat ini juga dari nol, benar-benar dari nol yang nggak punya basic di kopi. Saya ajarin dari nol, atau yang biasa yang udah ikut sama saya tuh benar-benar nggak tahu kopi, dia ikut kelas saya selama 3 hari, setiap pertemuannya 5 jam. Itu kemudian dia udah dapat ilmunya, knowledge-nya, dipraktekin berulang-ulang di rumah, kemudian dia sekarang udah jadi barista profesional. Kebanyakan begitu yang udah ikut kelas, karena bukan cuma sekedar teori, tapi kita lebih belajar ke logika sama case-case-nya gitu. Kalau cuma sekedar teori, banyak banget teori yang bertebaran di internet, bisa dicari, bisa dipelajari, tapi di kelas private nanti, kelas ini lebih ke logika menyeduhnya. Bagaimana sih caranya kalau kopinya seperti ini, nyeduhnya seperti apa gitu. Untuk mendapatkan rasa yang ini, kita juga bisa memanipulasi rasa. Kalau kita ingin dapatkan rasa yang kayak gini, apa sih variabel yang nantinya dirubah itu. Jadi kemungkinan setelah ikut kelas ini, banyak sih udah jadi barista ya, yang mulai dari nol. Tapi saya tidak menjamin untuk kelas latte art, karena latte art tidak mungkin bisa dipelajari atau dikuasai dalam waktu sehari, 2 hari, seminggu, atau 2 minggu. Butuh waktu yang berbulan-bulan. At least menguasai teknik menyeduhnya dan juga logika menyeduhnya. Selain dapat itu, dapat nanti cara belajar buat manajemen coffee shopnya. Itu dari mulai keuangan sampai menentukan harga jual suatu produk. Nah, yang paling penting kalau di kelas private itu ataupun di kelas barista, yang akan dibahas pertama itu bukan soal tekniknya, tapi lebih kayak kalibrasi rasa dulu. Kita akan menyamakan persepsi soal rasa. Rasa kopi yang ideal itu seperti apa sih? Yang over itu seperti apa? Yang under itu seperti apa? Nanti kalau kita udah belajar itu, kedepannya akan lebih enak. Kebetulan saya sedang mempersiapkan skill untuk bekerja di luar negeri. Mantap. Ini Pak Agung apa Mas Agung saya manggilnya? Keren Mas, semangat. Karena banyak banget kebutuhan barista di luar juga. Teman-teman juga udah banyak yang bekerja sebagai barista di luar negeri, terutama di daerah-daerah Arab ini gitu. Nah, satu set peralatan lengkap. Nah, kalau satu set peralatan lengkap manual brew itu murah kok, nggak mahal. Bahkan bisa di bawah 1 juta harganya. Jadi mungkin kayak harga-harga 700 ribu itu bisa dapat alat lengkap. Makanya murah banget. Kalau buat alat manual brewing, nah itu cocok banget untuk latihan di rumah tuh. Ada belajar roasting nggak bang? Ada, tapi nanti nggak di sesi ini. Nanti kita ada sesi roastingnya sendiri, mulai dari fundamental sampai ke permasalahan-permasalahan yang ada di roastery. Jadi lagi yang mau tanya ya teman-teman. Ningkatin sensori lidah, banyak-banyak makan buah mas. Terus banyak-banyak mengenal rasa, itu latihan paling umum sih. Paling gampangnya buah itu kita seduh dengan air, atau bisa kita bejek dulu sedikit terus seduh sama air, yang rasionya bisa 1:10 atau 1:18. Habis itu kita cobain cupping bener. Tapi sebelum masuk ke cupping, yaitu tadi kita cupping buahnya dulu aja. Jadi kalau mau tahu rasanya jeruk, ya coba kita minum air jeruknya gitu. Karena akan mempengaruhi akurasi sih. Jadi orang-orang bilang berry, blueberry, tapi kalau kita nggak pernah nyobain buah blueberry, kita nggak akan tahu rasanya blueberry itu seperti apa. Jadi banyak-banyakin latihan buat sensori. Makan buah aja, rasa buah plum tuh kayak gimana, asamnya stroberi itu kayak gimana gitu. Baru nanti pas cupping itu kita bisa identify rasa-rasa yang ada di kopinya. Nanti kalau udah join kelasnya bisa langsung dikonfirmasi ke saya langsung ataupun ke admin yang ada di grup.
Untuk hari dan tanggalnya nanti diinformasikan lebih lanjut lagi. Kalau ada yang mau langsung ambil kelas offline-nya boleh nanti ditanya-tanya dulu, langsung japri ke saya juga bisa. Ada lagi ya teman-teman yang mau ditanya? Pelatihan offline barista dipelajari apa aja? Nah, pelatihan barista juga banyak modelnya sih, ada yang manual brewing, ada yang espresso, jadi kita nggak bisa langsung campur adukin bareng-bareng biar pesertanya itu nggak terlalu pusing, karena kalau kita habisin semua di satu hari itu lumayan pusing. Yang pasti fundamentalnya pengenalan dulu gimana caranya, terus apa aja alat-alatnya, bagaimana cara pakainya. Jadi pengenalannya tuh bukan cuma bikin kopi doang, tapi termasuk perawatannya, gimana sih cara bersihin mesinnya, gimana cara perawatannya, cara milih kopinya, nentuin kopi enak apa enggaknya gitu. Ada manual brewing sama espresso base. Kalau untuk latte art hanya basicnya saja, basic steaming susu, karena latte art itu bagus enggaknya ditentukan dari steaming susunya. Nanti di situ ada paket kelas barista semuanya lengkap, itu selama 3 hari dan setiap sesinya itu 5 jam. Kita masih punya waktu 4 menit kalau ada yang mau ditanyain, atau misalnya nanti teman-teman ada yang lupa belum ditanyain, boleh japri, jangan sungkan, boleh kok japri ke saya langsung, nggak masalah. Mas Firman, tanya Mas Firman. Iya Pak Jairin. Ya, Mas Firman, kira-kira nih apa yang membuat saya nih, terutama saya, harus ikut dengan pelatihan ini, Mas? Apa yang kira-kira yang kan saya baru buka kopi nih, baru buka dan saya belum juga cara nyeduhnya belum Iya. bisa. Kira-kira apa, Mas, yang sehingga tertarik banget gitu, Mas, untuk ikut? Sebenarnya gini sih Pak, ini kan kelas yang saya bikin ini adalah berdasarkan dari experience saya, pengalaman saya, kegagalan saya di awal-awal tahun pertama buka kedai kopi itu. Karena saya awal-awal tahun pertama buka kedai kopi ya taunya cuma suka kopinya aja, terus kepikiran ya udah jualan aja kali ya, tanpa memerhatikan manajemennya gitu. Iya, Dan ya, saya saya begini sekarang ya, iya, tapi saya prepare buka kedai kopi itu 2 tahun Pak, sebelum akhirnya buka. Jadi belajarin dulu baristanya segala macam. Akhirnya saya udah bisa buka kedai kopi, tapi saya belum bisa manajemennya. Akhirnya setahun pertama berantakan, banyak customer saya, banyak segala macam, penjualannya banyak, kedainya rame, tapi pas di akhir bulan kok nggak pernah ada uangnya. Iya. Nah, ternyata kesalahannya itu benar-benar ada di keuangan sama nilai COGS. Saya cuma ngitung, oh yaudah saya modalnya 10.000, yaudah jual 15.000, 16.000 masih untung 6.000 gitu. Itu tadi pertama mindset. Benar, mindsetnya itu, mindsetnya karena di awal tuh cuma berdagang gitu kan, produknya laku, kita dapat duitnya, ya udah mengiranya itu untung. Padahal setelah saya pelajari manajemennya segala macam, ternyata banyak variabel yang benar-benar kita lewatin, yang saya lewatin terutama ya. Akhirnya di tahun-tahun berikutnya saya mulai pelajari manajemennya. Oh ternyata hal-hal kecil yang sebenarnya kita anggap sepele itu malah menjadi bumerang buat kita kalau kita nggak pelajari. Nah, semua manajemen ini saya berangkat dari pengalaman saya selama 6 tahun yang berdasarkan dari kegagalan-kegagalan saya. Apa sih kurangnya baru saya rapiin, apa sih kurangnya baru saya rapiin gitu. Karena kalau cuma manajemen keuangan atau bisnis, kayaknya di internet banyak banget, Pak Jerry bisa cari dimanapun, itu pasti akan ketemu gitu. Iya. Pasti, tapi iya kan, tapi materinya tuh ya kita udah gampang lah nyari, apalagi ada ChatGPT sekarang gitu. Tapi kan yang saya mau ambil ini, saya ingin sharing ini adalah tentang pengalaman-pengalaman. Kalau buka coffee shop itu sebenarnya riskannya itu ada di part yang mana sih yang harus dijagain gitu. Ada di bagian mana nih yang harus dijagain, sehingga ini yang benar-benar harus kita jagain dan ini nggak boleh kita lengah sedikit di bagian ini kayak gitu. Nah itu berangkat dari pengalaman saya yang 6 tahun lalu masih bego soal bisnis, masih bego tentang
manajemen akhirnya saya terapin semuanya di sini. Iya, iya. Ya, oke. Jadi selain kita jago nyeduh kopi, menurut saya nggak cukup sih kalau kita cuma suka kopi, suka bisa bikin kopi doang, tapi tanpa mempelajari manajemennya buat saya benar-benar nggak cukup. Benar-benar. Karena Benar-benar. banyak sekarang barista, gue bisa bikin kopi enak segala macam, nanti gue buka kedai kopi, banyak kali yang datang ya karena kopi gue enak, nggak juga, karena manajemennya itu yang paling utama. Iya. Kita nentuin target market, terus gimana cara komunikasi kita sama customer gitu. Bahkan dari saya bisa hidup karena customer yang loyal. Benar-benar. Iya, iya. Ya kayak saya juga nih kan sekarang nih kan saya udah buka usaha tapi makanan. Makanan khas, saya ada khas misalnya rahang tuna, sambal dabu-dabu itu udah khas, udah tahu orang-orang. Nah sekarang saya mau kopi mas, jadi Iya benar. masih ada itu ya, masih ada khasnya gitu ya. Oke mas Soalnya lanjut. emang seksi banget sih kopi. Hmm. Iya Emang benar. masih seksi. Sekarang di mana-mana kita gampang nemuin coffee shop. Apalagi konsepnya sekarang Banyak. udah makin gila. Nah itu dia, karena konsepnya udah makin banyak, terus rasanya makin banyak, ya kita tinggal gimana cara maintain-nya biar bisa sustain sama grow aja sih. Iya, iya. Ya saya soalnya ini mungkin 200 meter di tempat saya, 300 meter lah. Itu mau dibuka Uncle Joe tuh, Uncle Joe yang Oh, baru. Uncle Joe ya. Nah, Uncle Joe itu Ah, salah satu yang dari kecil. Maksudnya memang dia ngerintis dari kecil, saya ikutin Uncle Joe juga sampai sekarang akhirnya hmm. bisa punya banyak. Ya karena Banyak. dia paham Ya. manajemennya. Ini yang kayak itu 12 masalah dia Iya, Nanti Tato namanya mas di iya. CCN. Dia mau Nah, buka. benar. Nah, dia konsep-konsepnya seperti apa gitu. Dia bisa ngajak orang untuk join kayak gimana gitu untuk Ah, puasanya. iya, iya. Iyalah. Oke. Nah, ini untuk Liberica sama Excelsa kenapa nggak serame Robusta? Iya, karena susah didapetinnya, udah gitu mahal dibandingin Iya. sama Robusta. Ada pertanyaan nih, apakah karena terlalu pahit? Enggak terlalu pahit. Justru kemarin juara barista si Michael Jackson itu menggunakan Excelsa malah Hmm. dari Jawa Barat kalau nggak salah. Jadi bukan karena terlalu pahit, tapi emang karena stoknya sedikit, sedikit banget malah. Terus perawatannya susah. Jadi Liberica sama Excelsa itu benar-benar sangat-sangat limited. Jadi nggak murah harganya. Makanya jarang yang pakai Liberica sama Excelsa. Karena yang gampang perawatannya itu Robusta sama Arabica. Kayak gitu. Kalau dengan mocha pot kopi bedanya apa kak? Perawatannya lebih mahal. Kalau mocha pot kopi sebenarnya itu cuma buat apa namanya? Buat ngehack doang sih caranya bikin espresso. Untuk rasanya tergantung harganya. Kalau mau kapot yang mahal mungkin bisa dapetin rasa yang mirip-mirip lah, tapi tidak 100% sama gitu. Balik lagi, kalau mau manualan saran saya jangan pakai mokapot tapi pakai ropresso ataupun yang di bawahnya staresso. Staresso itu praktis, terus rasanya bisa sama kayak espresso, bisa dibawa pergian, cuma butuh air panas jadi nggak pakai kompor. Nah resiko kecelakaannya juga lebih kecil. Kalau mau kapot resiko kecelakaannya lumayan gede karena langsung di atas kompor, bisa-bisa muncrat kena air panas. Gitu. Ya. Oke, Saya terima kasih ya mas. sama-sama Pak Jerin. Ya. Semoga nanti kita bertemu di kelas selanjutnya. Buat Insya teman-teman Allah. juga terima kasih yang udah join malam ini. Nanti rekaman videonya ada di YouTube, teman-teman bisa lihat sendiri. Terus kalau emang ada yang masih mau ditanyain, langsung japri aja soal kelas lanjutan atau soal offline kelasnya, boleh langsung japri ke saya biar teman-teman dapetin informasi yang lebih lengkap gitu. Karena di sini waktunya terbatas juga. Mungkin materi malam ini segini aja dulu, nanti kita ketemu lagi di materi lanjutannya yang lebih dalam lagi. Terima kasih untuk semuanya yang udah hadir. Oke, Selamat makasih. istirahat. Terima kasih semuanya, Ya. sehat-sehat semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Firman dan Sama-sama.